Hai, hari ini hari Selasa. Selamat datang di bacaan harian. Ini bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk melihat rangkuman bacaan hari ini. Saya langsung ke 3 kartu Lenormand yang muncul, dan ini juga muncul kemarin ya. Jadi memang situasinya dari kemarin itu terkait dengan situasi sosial. Jadi masih kelanjutan dari kemarin. Tapi karena di tengahnya ini adalah kartu beruang putih ini yang menunjukkan bahwa kita punya power. Kemarin kita berpikir bahwa kita nggak punya power atas hal tersebut. Ternyata kalau kita berani melepaskan sedikit dari tuntutan kita yang mungkin menjadi penghalang dari kompromi satu kelompok, karena situasi sosial kan selalu lebih dari satu orang, maka sebenarnya kita justru mendapatkan kekuatan lebih. We gain more dengan kita melepaskan sesuatu yang tadinya itu adalah kita pikir tidak bisa, non-negotiation. Ternyata ini bisa dinegosiasikan. Kita bicara apa sih? Kita bicara duit barangkali, kita bicara tentang kekayaan, kita mungkin bicara tentang properti. Karena kalau tidak ada upaya untuk negosiasi, barangkali justru kita tidak akan sampai hal tersebut. Dan saya melihat kartu yang di kanan, kartu sosial ini, saya melihat adalah satu kesempatan untuk kita menemukan titik temu. Jadi apa yang kita alami kemarin, pada akhirnya kita menemukan titik temu. Saya sudah mengambil 5 kartu dengan deck yang sama dengan kemarin, dan setiap kali selalu saya mencari yang jumping untuk bacaan harian. Dan ini juga dikonfirmasi bahwa hari ini ada titik temu, ya. It's very clear. Gambarnya adalah hari ini kita bisa menemukan titik temu, masing-masing suka. Prosesnya gampang nggak? Nggak. Kemarin kita udah rasain, ya, berdarah-darah. Tapi pada akhirnya karena kita orang dewasa, kita paham bahwa situasi konflik itu tidak berarti kita sedang cakar-cakaran seperti anak kecil yang menangis. Tapi anak kecil yang menangis pun tuh biasanya habis berantem, selesai 5 menit diajak ngomong sama orang tuanya, mereka baikan lagi. Justru orang dewasa yang akan sukar untuk memaafkan. Enggak, hari ini enggak begitu situasinya. Kita sebagai orang dewasa sama-sama bisa melihat bahwa setiap orang termasuk kita itu mengorbankan sesuatu untuk mencapai situasi yang kita peroleh pada hari ini. Yaitu adalah kedewasaan, ya, melihat sesuatu lebih jauh. Dan harapannya memang semua orang berpikir seperti itu, karena kita expecting begitu, dan kita berharap apa yang diungkapkan di wajah pada akhirnya mungkin mereka juga nggak ada pilihan kecuali harus setuju dengan pilihan itu, walaupun kita tidak pernah tahu apa yang ada di pikiran atau di hati mereka, ya. Kita punya harapan bahwa semua orang paham, titik. Tapi sebenarnya hidden influences-nya adalah wajah yang kayaknya tenang, tersenyum, itu sebenarnya dia juga masih menanggung beban yang tinggi. Tapi itu bukan berarti hal yang buruk. Kalau kita lihat spiritual strength, ini adalah ketika sebenarnya yang kita rasakan berat, karena kita memang harus melepaskan sebagian dari apa yang menjadi tuntutan kita, yang kita pikir itu adalah hal yang penting, itu masih berat banget. Tapi kemudian advice-nya adalah tetaplah berubah, ya. Lepaskan, let go. Karena ya let go, sacrifice itu yang memang harus kita rasakan. Saya punya cerita, saya nambah ya sekitar 3 menit lagi. Bercerita tentang let go sesuatu itu berat, ya. Saya ambil contoh yang paling gampang karena saya punya pekerjaan, ini udah terjadi beberapa tahun yang lalu. Itu tugas jalan ke pedalaman. Saya orang Jakarta, suka sekali dengan penampilan yang oke. Menurut saya itu adalah hal yang penting, sesuatu yang saya harus pertahankan, ya. Jadi salah satunya adalah dengan membuat rambut saya itu perfect. Tentu saja menggunakan hair dryer, ya. Saya bicara sesuatu yang kayaknya personal tapi bisa diganti dengan apapun. Jadi saya punya kebutuhan untuk selalu ada hair dryer di koper saya kemanapun saya pergi.
saya harus ke pedalaman dan saya lupa membawa hair dryer tersebut. Apa yang terjadi? Saya merasa tidak lengkap. Karena buat saya penting banget, rambut lurus itu penting banget. Ya. Nah, karena lupa, di satu titik di mana saya punya kesempatan ke supermarket sebelum jalan ke pedalaman, ya, saya beli hair dryer yang 1000 watt tentunya, karena saya pingin yang terbaik untuk saya. Saya pastikan itu karena membuat saya merasa lebih berharga dengan hair dryer tersebut. Saya datang ke pedalaman, di mana di pedalaman itu, ya, dari jam 6 sampai jam 8 listriknya mati, dari jam 12 sampai jam 5 listriknya mati, karena memang listrik itu adalah hal yang sangat berharga. Apakah saya pakai hair dryer tersebut? Enggak. Dan lagi pula orang lain juga nggak peduli saya mau rambutnya kayak apa, karena orang melihat saya tidak dari rambut saya, tapi saya belajar dengan cara yang susah, karena saya nggak mau ngelepasin itu. Pada akhirnya, saya bersyukur kamar mandi ada airnya. Itu aja sudah membuat saya happy. Dan itu saya harus menghadapi beberapa minggu. Bayangkan buat orang Jakarta seperti saya di tempat yang dingin, airnya sedikit, dan gak bisa pakai hair dryer. Itu betapa buruknya kan situasinya. Ya, bayangkan. Jadi saya mengambil contoh yang betapa bodoh ini, tapi sebenarnya itulah yang kita rasakan. Ketika saya kembali ke Jakarta, saya pikir aku akan happy karena saya akan mendapatkan semua kebiasaan yang saya dari dulu membuat saya merasa berharga. Apa yang saya lakukan ketika saya sampai di Jakarta? Saya kangen sama situasi yang lalu. Saya baru sadar betapa bahagianya saya bisa sehari-hari tanpa harus pakai hair dryer. It's something big, ya. Jadi itu adalah satu hal yang saya ingin memberi contoh betapa satu hal yang menurut kita itu paling berharga, itu belum tentu kita butuhkan. Dan ternyata kalau kita lepaskan dengan berat hati, sungguh dengan berat hati, hair dryer itu saya lepaskan di situ dengan berat hati, itu ternyata nggak ada apa-apanya. Karena itu tidak memberikan penghargaan kepada diri saya lebih tinggi. Saya belajar bahwa tanpa hair dryer, saya bisa hidup. Bayangkan, ya, kira-kira seperti itu. Contohnya silly, but that's just the thing we are, ya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mengganti hair dryer tadi dengan apapun yang kita lihat dalam keseharian. Oke. Kenapa saya harus bicara panjang lebar tentang sesuatu yang harus kita lepaskan? Karena matahari akan ketemu dengan Pluto. Itu adalah mengakhiri satu hal yang kita anggap penting, adalah kematian tanda petik. Seberapapun kita sering mengatakan bahwa kematian itu bukan sesuatu yang kita takuti, karena sebenarnya kita akan naik. Saya sering bicara begitu. Kenyataannya kita juga selalu takut kok. Selalu takut menghadapi perubahan. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan di sini adalah, ini saya nabung buat besok ya. Tanggal 3, sekarang kan 12 Januari. Besok 13 Januari, matahari, bulan, Pluto bersatu. This is big. Dan ini mungkin bukan salah satu dari bulan baru yang mudah, karena ini adalah bulan baru ketika kita melepaskan sesuatu yang sangat berharga, seperti hair dryer saya tadi. Hair dryer itu penting buat saya waktu itu. Dan itu saya lepaskan. Betapa beratnya. Ternyata kemudian saya menemukan bahwa tanpa hair dryer saya bisa hidup. Oke. Sesili itu contohnya, tapi saya yakin teman-teman bisa relate apa yang dimaksud dengan hair dryer tanda petik saya tersebut. Oke. Nah, sekarang tanggal 12, yang terjadi adalah bulan masih ada di Capricorn dan ini menjelang bulan baru. Jadi ini walaupun di depan adalah ini semua cerita bagus ya. Semua cerita bagus ketika kita menemukan titik temu, kita punya kekuatan. I live, ya, saya hidup tanpa hair dryer, tapi ada satu yang harus kita lepaskan. Tapi kita bahagia, itu yang harus kita pegang pada hari ini, ya. Jangan lihat hari ini sesuatu yang kita lepaskan sebagai satu hal yang hilang dari kita dan kayaknya kita akan bersedih. Enggak. Justru kita akan bisa menemukan kekuatan walaupun ya sebenarnya kita pada hari ini masih berat, tetapi ada kekuatan baru yang datang pada hari ini.
kekuatan baru ini yang datang pada hari ini karena kita berani melepaskan sesuatu. Itu poin dari bacaan hari ini. Ya, kalau kita lihat tensionnya di sini di chart yang lebih banyak garisnya, dan kita lihat betapa banyaknya garisnya, ya. Ini ada segi 4, ya, antara North Node, South Node, Neptunus dan Vesta di sebelah kanan. Ini tidak terlihat di chart yang tadi. Ini sedang bicara tentang bagaimana yang tadinya kita pikir adalah sesuatu yang devotion, sesuatu yang tidak mungkin bisa lepas dari kita. Pada saat ini kita harus memilih antara melepaskan atau tidak. Dan sepertinya sudah jelas tadi, kita lihat ke depan, kemana kita mau jalan. Kalau kita mau mendapat penghargaan yang lebih tinggi terhadap diri kita, tidak lagi selevel hair dryer, maka kita harus bisa melepaskan hair dryer. Tentu saja saya sekarang juga masih pakai hair dryer, tapi bukan itu bukan itu poinnya. Poinnya adalah kita berbesar hati untuk melepaskan satu kebiasaan yang kita pikir itu akan menambah satu bata dari bangunan tentang penghargaan terhadap diri kita. Enggak, tanpa itu pun kita sudah berharga. Itu yang paling penting. Oke. Iya, karena ini challenge-nya, kita masih suka banget sama apapun yang kita harus lepaskan. Kita masih suka banget. Kita nggak mau lagi sebenarnya menunggu, ya, tapi itu sudah harus terjadi, harus berakhir, dan kita masih cinta, tanda petik. Masih cinta. Ini sarannya, advice-nya adalah jangan bersikap seperti orang yang kalah. Jangan. Bersikaplah seperti orang yang menang. Karena kamu mendapatkan sesuatu yang lebih besar daripada yang kau lepaskan. Tapi saya masih sakit hati. Iya, tahu. Masih sakit hati. Lepaskan. Surrender. Karena dia terbalik. 3 of Sword-nya terbalik. Jadi tahu bahwa kita bukan menangisi lagi hal yang baru, tetapi kita paham walaupun berat. Tapi itu membuat kita terlepas dari ketergantungan kita terhadap hal yang silly tadi, karena universe menginginkan sesuatu yang lebih tinggi untuk kita daripada sesuatu yang silly tadi. Silly, kecil, tapi buat kita besar. Kalau kita lihat catatan terakhir dari bacaan hari ini buat teman-teman, it is only when you live in the illusion that you feel lost. Iya, kehilangan itu adalah ilusi. Kamu gak pernah kehilangan. Bagaimana bisa kehilangan? Kamu juga gak pernah punya sebenarnya. That's life. When you hit the call of the moment, you have come home again. Jadi kalau kita terus jalan, memenuhi panggilan perjalanan kita, pada saat ini, pada momen ini, sebenarnya kita sedang berjalan ke rumah, tanda petik. Ke rumah di mana kita merasa paling nyaman. Karena kita tidak perlu lagi tergantung pada apapun tersebut yang saya contohkan tadi. Kita tidak perlu tergantung pada hair dryer untuk membuat saya merasa lebih berharga. Tidak. Oke? Sorry kalau contohnya sangat silly, but that's me. Oke, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.